Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita meminta, menuntut, dan mengkritik, tetapi berujung pada sesuatu yang tujuannya untuk memuaskan kepentingan pribadi kita. Tetapi di dalam beriman mestinya kita sadar betul bahwa yang kita perjuangkan di dalam ketaatan, baik di dalam beriman dan di dalam tingkah laku, semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena kami telah Kau bebaskan dari belenggu manusia lama. Semoga kelahiran Adam baru yang amat kami rindukan memampukan kami senantiasa hidup di dalam sukacita karena ketaatan dan kesetiaan, baik di dalam iman dan perbuatan hidup kami, di dalam persiarahan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah akan menumbuhkan tunas adil bagi kita semua ketika kita mampu berlaku sebagai anak-anak Allah. Di dalam nubuat Yeremia jelas dikatakan bahwa dari bangsa terpilihlah akan turun dan akan hadir di tengah-tengah mereka seorang yang adil bagi bangsa pilihan. Tentu Tuhan selalu memiliki rencana yang penuh misteri, yang menuntut sebuah ketaatan dari kita sebagai orang beriman. Di dalam beriman kita diminta untuk lebih taat, dengan rendah hati mendengarkan rencana Tuhan, karena segala rencana Tuhan baik adanya dan indah pada waktunya. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Matius hari ini kita diberikan seorang teladan yang menghidupi imannya. Dia tidak hanya taat dan setia di dalam beriman, tetapi ia taat dan setia di dalam perbuatannya. Rencana Tuhan begitu agung, rencana Tuhan begitu misteri, yang membutuhkan sebuah ketaatan, kepercayaan, dan perbuatan kita serta tanggapan kita atas perwahyuan Tuhan. Namun yang terjadi seringkali kita lebih senang menuntut, lebih senang mengkritik, lebih senang menolak sesuatu yang baik, lebih sering menggerutu dan mengeluhkan ini itu. Tetapi gerutuan, kritikan, himbauan, atau permintaan ujung-ujungnya adalah untuk kepuasan dirinya, untuk kepuasan kelompok yang diajak untuk menolaknya. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam beriman kita diajar untuk lebih bijak di dalam bertindak, untuk lebih bijak di dalam berkata-kata. Misteri karya penyelamatan Allah hanya mampu dimengerti dan ditanggapi oleh orang beriman yang taat dan setia, dan yang mau melakukan rencana Tuhan dan menghadirkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rencana dan karya Allah tidak akan pernah bisa diterima atau dimengerti oleh mereka yang setiap hari menggerutu, mengeluh,
meminta ini itu, mengkritik sana sini, tetapi tidak pernah melakukan semuanya itu di dalam kehidupan. Karena semata-mata ia melakukan itu hanya untuk kepuasan dirinya, hanya untuk melampiaskan kekuasaan dirinya dan juga kelompok-kelompok yang diajaknya. Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita belajar dari Santo Yusuf, ayah dari Yesus, saat ia masih berada di dalam masa kanak-kanak. Yusuf begitu setia, Yusuf begitu taat. Yusuf tidak hanya setia dan taat di dalam iman, tetapi ia berusaha melakukannya dan menghidupi di dalam kehidupan nyata. Menerima rencana penyelamatan Allah yang dipenuhi di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mendampingi seorang penyelamat yang tidak akan mudah di dalam perjalanannya. Tetapi Yusuf dengan setia, dengan taat, ia menemukan sukacita dan mendampingi serta mewujud menyatakan apa yang menjadi rencana Allah di dalam sejarah keselamatan. Semuanya terjadi bukan karena keluhan, bukan karena permintaan ini itu, bukan karena kritikan yang selalu menolak apa yang baik, apa yang dirasa tidak cocok. Tetapi Yusuf mencoba mengerti, mencoba memahami, mencoba mendalami apa yang menjadi rencana Allah. Mari kita jadikan hidup kita penuh sukacita dan berkat dengan taat dan setia, baik di dalam iman maupun di dalam perbuatan kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, mencintai apa yang kita imani berarti kita menghidupi dengan ketaatan, kesetiaan, dan usaha yang kuat. Karena Tuhan senang mereka yang selalu berusaha. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.